Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat berlimpah sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman akhlakul karimah. William Shakespeare, penulis novel cinta abadi Romeo dan Juliet, mengungkapkan kekagumannya kepada makhluk yang bernama manusia. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang sempurna, unik dan menarik. Lihatlah betapa menakjubkannya ciptaan Allah yang satu ini. Alangkah indah ketika ia melangkah dalam bertindak bagaikan malaikat tanpa sayap yang bisa terbang lebih tinggi daripada burung, tanpa insang yang dapat menyelam ke dasar lautan. Ia pun bisa memainkan partikel-partikel atom yang paling kecil, bahkan bisa menyatukan uranium dan plutonium menjadi nuklir. Pasang radar, siapkan alat tempur, datangkan tombak pengendali. Dar, menggelegar, hancurkan bumi. Hadirin, ungkapan tersebut mengisyaratkan akan besarnya potensi sumber daya manusia sebagai makhluk yang paling mulia, sekaligus memicu dan memacu kita, khususnya umat Islam, agar senantiasa menjaga, membangun, memfungsikan, dan mengembangkan potensi sumber daya manusia tersebut, agar kita bisa maju, mulia, terhormat, dan bermartabat. Sebab jika tidak, bukan saja potensi itu tidak akan bermanfaat, tetapi kita pun akan menjadi makhluk yang rendah, makhluk yang terpuruk, makhluk yang hina, bahkan bisa lebih hina daripada binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179, kal an'ami balhum adall. Mengingat betapa besarnya potensi sumber daya yang dimiliki manusia. Oleh sebab itu, maka pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan tema manusia sebagai makhluk yang paling mulia, dengan landasan surah Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menceritakan kelebihan manusia. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya mengatakan,
Ada 4 kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk yang ada di dunia ini, yaitu dimuliakan oleh Allah, diberi rezeki yang baik-baik, diangkut di daratan maupun di lautan, dan dilebihkan dari makhluk yang lainnya dengan diberi kesempurnaan berupa akal pikiran. Hadirin, berbicara tentang sumber daya manusia berarti berbicara tentang kualitas dan potensi yang ada pada manusia. Apakah kualitas dan potensi yang ada pada manusia? Ada yang tahu? Sebagai jawabannya, menurut Bapak Quraisy Shihab, ada beberapa potensi yang terkandung di dalam diri manusia. Yang pertama, potensi jasad. Manusia ditakdirkan oleh Allah memiliki tubuh yang sempurna dan paripurna dibandingkan dengan makhluk yang ada di dunia ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sejelek-jeleknya manusia masih lebih ganteng dan lebih cantik dibandingkan dengan ayam. Betul apa betul? 2. Potensi akal. Manusia sebagai makhluk yang mulia juga dianugerahi akal pikiran. Bukankah dengan akal seseorang bisa memandang jauh ke depan dengan menyikap dan memecahkan fenomena dan misteri yang ada di alam semesta ini? Yang didorong rasa ingin tahu, maka lahirlah ilmu pengetahuan. 3. Potensi qalbiyah. Hadirin, lebih dari itu, manusia mempunyai potensi qalbiyah yang sangat berharga sekali. Karena disinilah letaknya dinamisator untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh manusia. Bukan hanya itu, di dalam hati jugalah tempat bersarangnya iman sebagai konsep ideologis untuk menentukan gerak langkah kehidupan manusia di alam ini. Hadirin rahimakumullah, 3 potensi tersebut harus diperdayakan secara simbol tadi agar tercipta sumber daya muslim yang berkualitas, insan-insan muslim yang kreatif, inovatif, dan juga produktif, sekaligus menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat dan bermanfaat bagi seluruh alam. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin rahimakumullah, demikian pidato yang dapat saya sampaikan, dan dapat disimpulkan bahwa manusia mempunyai kualitas dan potensi sebagai makhluk yang mulia, juga dibekali potensi fisik, potensi akal, dan juga potensi qalbiyah. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.